Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Waduh, ini lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 8 pidana atau 7 pidana bisa bebas dan dinyatakan tidak bersalah, termasuk Saka Tatal namanya bisa dibersihkan ya guys ya. Nah, ini ada sebuah video seperti biasa. Ini tulisannya adalah bukan cuma ladusing, hakimnya juga patut dipertanyakan. Mantep Pak, wow. Saya juga udah geram banget ya. Ini kalau berurusan dengan ladusing emang nggak ada habis-habisnya guys. Perasaan, aduh ya, kita sebagai rakyat cuma gitu ya, nggak ada yang berani gitu ya. Apalagi sekelas Cikewong aja cuma komentar ya gitu lah guys. Saya tahu Cikewong. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Daripada banyak ngoceh, yuk kita lihat videonya. Ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus mulai. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Benar. Siapkan regu tembak dan peti jenazah. Kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Benar, Pak. Ingat, lihat, semangat. Bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ini saya Guntur Larema, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini ya masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Jadi jangan merasa sok suci lah, seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik. Oke Pak, siap. 86 laksanakan. Alright? Ulala. Ulala. Ya, pada dasarnya tidak ada manusia suci. Tidak ada manusia yang selalu benar. Bahkan harus diketahui, manusia mungkin akan lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan hal yang benar. Ya, itulah esensinya manusia. Tempatnya salah, benar itu milik kuasanya Tuhan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Lebih banyak salah dibandingkan hal benar. Itulah manusia. Namun minimal, di saat seseorang melakukan kesalahan, akan selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak diulang. Hanya manusia yang sedikit agak koclak saja otaknya bila kesalahan dilakukan secara berulang-ulang. Ya, maka kita harus juga melihat secara seksama dan memperhatikan secara komprehensif dan bijaksana terkait apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bukan membenarkan yang salah, melainkan mengkoreksi yang salah. Itulah yang dilakukan beberapa pihak, termasuk Pak Susno Duaji, termasuk Pak Reza Indragiri. Namun bila hal-hal dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dianggap salah, seperti apa yang Bapak tersebut lakukan, maka kita harus mempertanyakan terkait kapabilitas dan kapasitas Bapak-Bapak tersebut dalam menyampaikan argumentasinya. Untuk kepentingan apakah, atas dasar apakah, dan lain sebagainya. Karena rasanya kita semua cukup memahami, cukup mengerti apa yang dilakukan Pak Susno Duaji maupun Pak Reza Indragiri. Ya, kita semua cukup paham maksud dan tujuan yang dilakukan oleh Pak Susno Duaji maupun Pak Reza Indragiri. Berusaha untuk membuat terang benderang, bukan untuk memperkeruh suasana. Benar ya, beda sama Bapak yang Ono ya. Pak, saya mau tanya dulu kita Pak. Lanjut di video Kenal selanjutnya dengan guys. yang namanya Ricky Sitohang nggak Pak? Si Ricky Sitoha ya. Enggak. Polisi lah Pak, paling tidak mantan polisi lah ya, karena beliau pensiunan katanya. Enggak kenal, betul. Wajahnya enggak kenal, namanya pun enggak kenal. Bapak nggak pernah buka TikTok Pak? Mana sempat. Tiap hari kadang-kadang banyak ngisi acara. Ini saya tanya, karena di TikTok tuh sedang ramai Pak. Jadi ada yang namanya Pak
Pak Riki Sitohang. Ya. Katanya beliau itu pensiunan polisi yang justru mempertanyakan apa ya, mungkin bukan mempertanyakan ya Pak, artinya mengomentari lah, Ya. kenapa sih seorang Susno Duaji dan seorang Profesor Riza Indragiri ini sering mengomentari kasus-kasus. Kalau yang belakangan ini yang rame kan kasusnya Vina dan Eki ya Pak ya. Kapasitas Bapak Susno itu di situ apa gitu loh Pak? Ya, saya sama Pak Riza bukan komentari ya, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali. Dan hampir kalau tentang Vina ini sama Riki udah hampir bulan keempat ya. Iya. Nah, tapi ini saya mengutip ya Pak ya. Katanya kan Bapak itu bukan ahli. Bapak itu tidak punya kewenangan untuk mengomentari satu kasus yang sudah inkrah, Pak. Termasuk Pak Riza. Iya, Bapak dan Pak Riza. Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. Ya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima. Dan Artinya kalau diterima ini berdua bukan main-main dong ya Pak ya. nah, memang saya nggak ada pengalaman gitu kan, saya ini kan petani. Iya dong. Petani, tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. CV Bapak yang saya banyak pendidikannya nggak cuma di dalam negeri loh Pak, tapi Iya. di luar negeri pun ada. Ya, tapi kan berawal dari SD ya. Ya semua. Apalagi nama saya SD juga, Susno Duaji. Nah, ada lagi, beliau juga bilang bahwa Bapak nih dengan Pak Profesor Riza Indragiri nih cari panggung loh. Lah kan Bapak punya channel YouTube. Ya. Bapak sering dipanggil di TV. Artinya kalau panggung Bapak sudah punya dong, Pak. Ya, saya kan orang yang tidak dikenal orang gitu. Jadi maklum lah, orang kampung. Ya tapi Ya, followers nah. berapa, Bapak? Followers berapa, Bapak? Nggak cuma 10-20 loh, Pak. Ya, kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung. Siapa tahu ada lomba makan kerupuk gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah. Lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Yang dimaksudnya panggung apa? Ya mungkin cari nama lagi gitu Pak, atau mungkin dianggap nama Bapak tidak cukup besar. Tapi kalau buat saya, begitu kita menyebut nama Susno Duaji dan nama Profesor Riza Indragiri, siapa yang nggak tahu Pak? Ya saya ini kan orang desa, orang ya gini aja lah. Bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Ya siapa namanya tadi sih yang komentar? Riki Sihotang, mungkin Bapak lupa. Tohang. Sitohang atau Ya mungkin dia yang punya nama besar, dia yang dikenal masyarakat, dia punya wewenang untuk mengomentari profesor kan? Berarti kan di atas profesor dia. Dia ngomong apa tadi, cari panggung Pak Iya. Riza. Pak Riza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai kalau kita kilas balik ke zaman rame-ramenya Bapak dulu, katanya juga Pak Riki ini ikut memeriksa Bapak. jabatannya apa dia dulu? Aduh, apa ya? Ntar kalau Bapak aja nggak kenal, bagaimana dengan saya? Nggak pernah. Dan saya kan tidak pernah, komandan apa dia? Mantan Provos apa ya? Provos, Pak. Ya propos kan saya nggak pernah diperiksa oleh propos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa propos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada. Nggak ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pun lupa. Mungkin dia saking topnya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Mohon maaf sekali. Ini saya juga mengutip ya Pak, maaf ya Pak, bukan kata-kata saya ya Pak, bahwa Pak Susno dan Pak Riza itu dianggap oleh Pak Riki justru memporak-porandakan integritas Polri sendiri dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang apa ya, seperti otokritik gitu ya Pak. Enggak, saya sama Pak Riza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes pada saya. Saya justru saya dituduh memporak-porandakan, ya mohon maaf. Mungkin dia yang berwenang gitu menilai saya, dia pejabat atau dia apa-apa, saya mohon maaf kepada, kan banyak pejabat kan. Hari ini saja kabarnya ada pejabat yang baru dilantik jadi menteri gitu kan. Saya nggak tahu juga. Ya mungkin dia pas dilantik jadi pejabat di Polri, saya nggak tahu juga, saya mohon maaf sekali. Kurang baca. Maklum lah ya. Mohon maaf dengan kebodohan saya dan dengan ketololan saya. Semoga mulai nanti sore saya akan nyetel TV. Saya akan lihat ya apakah tampil di Qatar atau Al Jazeera atau di ya TV-TV top lah. Siapa tahu nanti suatu saat bisa ada satu frame ya Pak. Jadi bisa lebih ngobrol lebih banyak mungkin. Ya nggak mungkin lah saya disandingkan dengan dia. Bukan kelas saya, dia jauh di atas saya. Saya ini kelas Upin Ipin. Oke, selamat lah ya. Mohon maaf kepada siapa namanya tadi? Ricky. Saya maaf ya, kita dan namanya tadi disebut, namanya pun saya susah hafal. Mohon maaf atas segala kebodohan dan kelemahan saya. Saya salut pada Anda. Tapi kalau dari saya mengkritik boleh, menghujat jangan. Itu saja sih Pak. Waduh, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini? Aduh, Ricky, kamu dibayar berapa sih? Saya masih ladu si Rudianong ya. Sampai begitunya cari panggung ya. Tahu kan kasusnya Vina itu semua orang naik panggung ya, gara-gara kasusnya Vina, dan dia mulai itu deh cari-cari nama. Jengkel-jengkel lagi, itu dasar kau ya. Tapi jawabannya dari Pak Susno ini bijak banget. Menurut pendapat kalian gimana? Terus kolom komen. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.